Rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar. Salam Indonesia, seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Tokoh-tokoh yang digadang-gadang dan selalu unggul dalam berbagai survei ada 3, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Seluruh bangsa Indonesia yang berbahagia, pemilu 2024 sudah di depan mata. Kali ini Prabowo Subianto, sosok jenderal yang punya suara tinggi dalam berbagai survei di Indonesia untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Nama Prabowo begitu tinggi di berbagai survei bersama dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo Subianto mendapatkan tanggung jawab besar dari rakyat Indonesia untuk berani maju dalam Pilpres 2024. Dalam catatan sejarah hidupnya di berbagai pemilu di Indonesia, setidaknya Prabowo telah tampil begitu gagah dalam 3 kali pemilihan presiden Republik Indonesia. Pada tahun 2009, Prabowo Subianto sudah maju sebagai calon wakil presiden bergandengan saat itu dengan Capres Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tapi Megawati Prabowo saat itu hanya puas dengan perolehan suara 26,79%. Pertarungan saat itu dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan bergandengan dengan Budiono yang saat itu mendapatkan suara 60,8%. Pada tahun 2014, Prabowo tampil gagah menjadi calon presiden. Tapi tahun 2014 itu Prabowo Subianto hanya mendapatkan suara kalah dengan Joko Widodo atau Jokowi. Ia puas dengan perolehan 46,85%. Prabowo saat itu bergandengan dengan Hatta Rajasa. Tara Jokowi bergandengan dengan Yusuf Kala menang meraih 53,15%. Pada tahun 2019, Prabowo kembali maju dalam gelanggang Pilpres. Ia menggandeng Sandiaga Uno untuk maju. Saat itu Joko Widodo bergandengan dengan Kiai Ma'ruf Amin. Apa hasilnya? Prabowo Subianto bersama Sandiaga Uno meraih suara 44,5%, tertinggal jauh dari Jokowi Ma'ruf saat itu meraih 55,5%. Tahun 2024, Pilpres yang akan datang, Prabowo akan kembali berlaga. Tapi ada 5 faktor sangat penting yang harus diperhatikan oleh Prabowo agar ia tidak kalah dalam Pilpres 2024. Apa 5 faktor yang sangat menentukan itu dan harus menjadi perhatian Prabowo agar tidak kalah dalam Pilpres 2024? Pertama, kasus Mei 98. Huru-hara Mei 98 menjadi hantu yang sangat menakutkan bagi sosok Prabowo. Saat itu ia menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, dan ia
mengakhiri karir militernya saat itu dengan noktah hitam. Jenderal ini harus berhenti dari kesatuannya kala Indonesia memasuki gerbang reformasi. Ia disebut melakukan sesuatu di luar komando, yakni melakukan penculikan terhadap aktivis pro demokrasi. Insiden penculikan itu dibahas di mana-mana, diketahui banyak orang, dan selamanya meninggalkan noktah hitam yang sangat mengerikan. Apalagi Prabowo yang selalu tampil ke publik untuk hadir dalam Pilpres. Maka kalau noktah hitam pada Mei 98 ini dibuka, diviralkan, ini jelas-jelas bisa menutup kembali pintu Prabowo untuk tampil dalam gelanggang Pilpres 2024. Yang kedua, Prabowo juga harus berhati-hati dengan noktah hitam sebagai sosok jenderal yang gagal dalam berkeluarga. Prabowo Subianto yang punya istri Titik Soeharto akhirnya bercerai. Peristiwa perceraian Prabowo dengan Titik Soeharto ini terjadi pada tahun 1998. Keduanya mengarungi bahtera rumah tangga selama 15 tahun sebagai jenderal dan jadi pemimpin bagi partainya, bagi bangsa Indonesia. Perceraian Prabowo dan Titik Soeharto ini bisa menjadi titik sangat lemah bagi sosok jenderal bernama Prabowo untuk tampil dalam gelanggang politik 2024. Ini kalau diviralkan oleh musuh-musuh politiknya, Prabowo bisa disebut sebagai sosok jenderal yang gagal dalam berkeluarga. Kalau berkeluarga saja gagal, bagaimana mungkin Prabowo mampu memimpin jutaan keluarga yang ada di negeri Indonesia ini? Ini kalau diviralkan terus-menerus, kaum ibu-ibu atau kaum emak-emak bisa-bisa anti dengan sosok Prabowo karena ia gagal dalam berkeluarga. Noktah hitam ini harus diwaspadai oleh Prabowo dan tim pendukungnya. Kalau tidak diwaspadai dengan sesama, noktah hitam ini akan menjadi batu sandungan yang bisa menyebabkannya kalah dalam Pilpres 2024. Yang ketiga, faktor penting yang harus diketahui oleh Prabowo dan tim suksesnya adalah koalisi dengan jaringan warga Nahdliyin. Selama mengikuti gelanggang Pilpres di Indonesia tahun 2009, 2014, dan 2019, Prabowo sama sekali tidak pernah melakukan koalisi dengan jaringan warga Nahdliyin. Tahun 2009 koalisi hanya dengan Megawati saja. 2014 ia justru berkoalisi dengan Hatta Rajasa, saat itu menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang merupakan representasi dari Muhammadiyah. Sedangkan pada tahun 2019 Prabowo berkoalisi dengan Sandiaga Uno, dikenal sebagai kaum modern, jauh namanya di jaringan warga Nahdliyin. Sepanjang pemilu yang ia ikuti selama 3 kali itu, Prabowo gagal untuk memenangkan Pilpres. Maka pada Pilpres 2024 nanti, koalisi dengan Nahdliyin menjadi harga mati buat sosok Prabowo Subianto. Kalau sampai Prabowo tidak mampu melakukan koalisi dengan warga Nahdliyin dan melakukan gerakan-gerakan politik yang strategis untuk menggait warga Nahdliyin, maka Prabowo bisa kembali menemukan kegagalannya di pemilu 2024. Sebagaimana diketahui, Nahdliyin adalah kaum mayoritas muslim di Indonesia. Prediksi warga Nahdliyin
adalah 60% dari jumlah umat Islam di seluruh Indonesia. Tentu saja mampu menggait 60% warga Nahdien menjadi modal yang sangat penting untuk memenangkan Pilpres 2024. Tentu saja lawan-lawan politiknya juga akan melakukan hal yang sama, sehingga Prabowo harus melakukan langkah-langkah efektif agar ia mampu memenangkan Pilpres 2024. Yang keempat, tidak menggait kaum milenial. Prabowo Subianto kalau memang ingin memenangkan Pilpres 2024, ia tidak boleh melupakan jaringan kaum milenial. Saat ini kaum milenial begitu gagah perkasa di berbagai platform media sosial, terlebih di platform TikTok dan Instagram. Kemampuan Prabowo dan tim suksesnya untuk hadir di media sosial, khususnya di Instagram, TikTok, dan Twitter, serta platform-platform yang lain secara efektif, kemudian melakukan kolaborasi yang strategis dengan jaringan kaum milenial, akan memberikan pengaruh luar biasa bagi Prabowo. Lagi 50% lebih pemilih yang akan menentukan pemilu 2024 adalah dari jaringan kaum milenial. Maka siapa saja, termasuk Prabowo, kalau tidak mampu menggait kaum milenial itu, jangan pernah bermimpi bisa memenangkan Pilpres 2024. Yang kelima, mengapikan jaringan luar Jawa. Prabowo Subianto bisa kalah dalam Pilpres 2024 kalau ia tidak memaksimalkan jaringan masyarakat Indonesia yang ada di luar Jawa. Seringkali peta pertarungan Pilpres selalu terpaku dan mengacu kepada suara di Jawa, mulai Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Madura, plus ditambah Bali. Kalau sampai jaringan luar Jawa tidak dirawat dengan baik, jaringan luar Jawa juga sangat menentukan, karena pertarungan di Jawa antar pasangan pasti akan berlangsung sangat ketat. Maka memaksimalkan jaringan luar Jawa akan menjadi terobosan sangat penting bagi siapapun, termasuk Prabowo Subianto. Di samping 5 faktor penting ini yang harus diperhatikan Prabowo agar dia tidak kalah dalam Pilpres 2024, Prabowo dan tim suksesnya juga harus ingat betul bahwa sosok Prabowo punya jimat yang sangat strategis, yakni prediksi dari Gus Dur bahwa Prabowo suatu saat akan memimpin Indonesia, karena dinilai Prabowo sosok yang ikhlas, Prabowo sosok yang berjuang tulus untuk Indonesia Raya. Prediksi Gus Dur yang dikenal masyhur kewaliannya, sosok waliullah, apalagi sosok yang sangat karismatik bagi kalangan warga Nahdien ini, menjadi jimat sangat penting bagi Prabowo. Kalau ini selalu diviralkan dan membangun persepsi publik yang luar biasa, tentu akan menjadi celah sangat baik bagi Prabowo dan tim suksesnya, agar Prabowo punya kans besar untuk memenangkan Pilpres 2024. Waktu yang akan menjawab, waktu yang akan bicara. Mampukah Prabowo menghindari 5 faktor ini yang menyebabkan kekalahannya dalam Pilpres 2024? Ataukah Prabowo dan tim suksesnya justru terjebak dalam noktah-noktah hitam yang menyebabkannya akhirnya tumbang dalam Pilpres 2024? Waktu sekali lagi yang akan menjawab.